Yesus, Engkaulah segalanya bagiku. Engkaulah penebus dan penyelamatku. Saat ku jatuh kau angkatku, ku berlari dan temukanmu. Saat ku masuk hadiratmu, ku bersujud kau pulihkanku. Ku sembah kau Yesus, ku tinggikan Yesus. Anugerahmu besar, kau setia, kau layak ditinggikan. Ku sembah kau Yesus, ku tinggikan Yesus. Kasih-Mu besar tak terhingga, kau layak ditinggikan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Kita boleh ada di hari yang baru semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Sebelum kita menjalani hari ini dalam semua aktivitas pekerjaan, mungkin saudara yang studi kuliah, kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita mau menyembah Tuhan. Mari kita awali setiap kegiatan, segala sesuatu yang kita lakukan di dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami sepanjang malam yang telah lewat. Kami boleh beristirahat dan sebelum kami menjalani hari ini, kami datang kepadamu, kami mau terima firman-Mu, menyembah Engkau. Hadirlah Engkau dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini, berjaga-jagalah. Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kata berjaga-jaga ini artinya waspada, bersiap-siap. Dalam segala hal, dalam segala sesuatu, kita juga memiliki sikap siaga atau berjaga-jaga ini, waspada. Dalam pekerjaan, di dalam perjalanan, bahkan di dalam rumah sekalipun kita harus berjaga-jaga, kita harus waspada. Karena ada banyak kejadian-kejadian yang tidak kita duga bisa terjadi. Oleh karena itu, butuh kewaspadaan penuh dalam hidup kita untuk melakukan segala hal. Bahkan hal-hal yang mungkin kita anggap hal yang biasa kita lakukan. Kita harus waspada, berjaga-jaga, supaya tidak terjadi kecelakaan yang dapat mencederai kita, supaya kita juga tetap selamat dalam segala keadaan, segala situasi. Nah, ayat ini mengatakan bahwa kita harus berjaga-jaga. Tujuan dari ayat ini adalah kedatangan Tuhan. Kedatangan Yesus kali yang kedua. Sikap kita harus berjaga-jaga. Kenapa? Karena waktunya tidak kita ketahui. Sedangkan yang sudah tahu waktunya pun, kita harus membuat persiapan dalam hidup kita. Contohnya kalau di rumah kita sudah tahu akan kedatangan tamu. Hari ini mungkin jam 1 siang, berarti kita harus mempersiapkan sesuatu. Karena itu jam makan, kita akan kasih dia makan siang. Atau sekedar minum teh. Kita membereskan rumah, itu bentuk persiapan. Untuk apa? Menyambut seseorang yang kita sudah tahu akan datang. Apalagi ini dengan kedatangan Kristus sekali yang kedua yang kita tidak tahu kapan akan terjadi. Tapi dari ayat ini kita perhatikan bahwa kita disuruh untuk berjaga-jaga, berwaspada.
Karena ayat-ayat sebelumnya kalau kita baca dalam pasal yang ke-24 ini, di ayat sebelumnya, Yesus sudah mengatakan bahwa ada begitu banyak tanda-tanda yang akan terjadi, mendahului kedatangannya kali yang kedua. Coba kita perhatikan dalam ayat yang keempat di Matius 24. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Karena ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Jadi ini hal-hal yang akan terjadi di sekitar kita. Dalam soal pengajaran akan ada penyesatan. Memakai nama Tuhan dan berkata, "Akulah Mesias." Mereka akan menyesatkan banyak orang. Keadaan-keadaan di luar kita, di sekitar kita, bahkan mungkin di tempat-tempat lain, Yesus katakan bahwa akan ada deru perang, kabar tentang perang. Bangsa bangkit melawan bangsa, akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Itu tanda-tanda yang mendahului kedatangan Kristus kali yang kedua. Karena itu dia sendiri mengatakan bahwa perlu kita untuk waspada, berjaga-jaga, supaya ketika tiba harinya, kita sudah mempersiapkan diri kita. Di dalam ayat yang ke-37 sampai ke-39, Yesus memberikan contoh tentang air bah di zaman Nuh. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi Yesus mengambil perbandingan di zaman Nuh dengan apa yang akan terjadi di zaman sebelum kedatangannya kali yang kedua. Dikatakan sini bahwa keadaan atau situasi dunia menjelang kedatangan Yesus Kristus yang disamakan dengan bagaimana keadaan waktu Nuh hidup. Pertama di sini adalah sikap orang terhadap firman Tuhan, terhadap pemberitaan kabar baik. Kita tahu bersama bahwa semasa Nuh membangun bahteranya, dia juga menyampaikan firman Tuhan kepada orang. Supaya apa? Supaya meninggalkan dosa mereka. Supaya meninggalkan perbuatan-perbuatan mereka yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin dia sampaikan kepada pemerintah yang menjadi penguasa di zamannya. Dia mungkin sampaikan hal itu kepada tetangga-tetangganya, kepada keluarganya. Ya, karena Nuh punya anak dan dia punya menantu. Arti menantunya ini punya orang tua, punya keluarga yang lain. Sudah pasti Nuh juga menginginkan mereka untuk diselamatkan. Tapi kita perhatikan di sini bahwa warta firman Tuhan yang disampaikan kepada orang-orang di zaman Nuh tidak diterima. Berita tentang penghakiman Tuhan, berita tentang pertobatan supaya mereka meninggalkan kejahatan mereka ditolak. Mereka mungkin lebih suka tinggal di dalam kehidupan duniawi daripada mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan inilah yang menjadi
sumber masalahnya. Bahwa orang-orang ini sudah mengeraskan hati, tidak mau berbalik kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan bahwa aku melihat apa yang dilakukan oleh manusia jahat semata-mata. Aku ingin menghapus manusia dari muka bumi. Kemudian juga kita melihat di sini dalam ayat yang ke-38 dikatakan, sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Sepintas kalau kita perhatikan ini hal yang tidak salah, ini wajar, makan, minum, kawin, mengawinkan. Tapi justru disinilah permasalahannya. Manusia hanya melihat kehidupan di dalam dunia ini yang berkaitan dengan urusan dunia ini sebagai sebuah kenikmatan dan kebahagiaan hidup. Ini yang menjadi urusan yang penting bagi mereka. Soal makan dan minum, mencukupi kebutuhan ekonomi. Bagaimana mereka bisa mencari kebahagiaan dengan berumah tangga. Hal-hal yang dianggap wajar, tetapi hanya ini yang dikejar oleh manusia. Hal-hal yang kelihatannya biasa saja, tetapi urusan dengan dunia ini itu yang mereka utamakan tanpa mencari Tuhan. Mereka tidak peduli dengan berita firman Tuhan yang datang kepada mereka, yang disampaikan Nuh kepada mereka. Mereka melakukan aktivitas mereka, dalam soal ekonomi, dalam soal keluarga, rumah tangga, dan karena mereka beranggapan bahwa inilah tujuan hidup. Kalau kebutuhan ekonomi tercukupkan, wah, gak usah cari yang lain. Kalau mereka sudah membangun rumah tangga, sudah punya anak, ekonomi mapan, wah, inilah surga dunia. Mereka tidak berpikir untuk mencari kehendak Tuhan. Oleh karena itu, mereka tetap tinggal dalam kehidupan mereka tanpa ada satupun di antara mereka yang mau berusaha bagaimana mencari kehendak Tuhan. Kemudian kita perhatikan di sini bahwa seperti pada zaman Nuh, ada orang yang dibawa dan ada orang yang ditinggalkan. Dalam ayat yang ke-39. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah kelak, halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ayat 40. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Jadi kita perhatikan di sini bahwa kedatangan Yesus kali yang kedua akan memisahkan mana orang yang benar dan mana yang tidak. Sikap berjaga-jaga inilah yang merupakan satu kebutuhan dalam hidup kita. Kenapa kita waspada? Kita mewaspadai situasi di sekitar kita dan kita juga mewaspadai kehidupan rohani, kehidupan iman kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang nanti akan diangkat bersama-sama dengan orang-orang percaya yang lain. Kita akan diasingkan, disingkirkan ke tempat yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu mari kita pelihara kehidupan iman kita. Kita berjaga-jaga dalam kehidupan rohani kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Ini renungan bagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali datang di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Firman Tuhan katakan, sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Pagi hari ini kita mau nyatakan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Tuhan, Kau setia. Dulu
pasti akan kau kerjakan, pasti kau genapi. Kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan, takkan kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Tuhan, kau setia. Tuhan, kau setia. Dulu, sekarang, selamanya. Semua rencana Tuhan pasti akan kau kerjakan, pasti kau genapi. Kau gendongku, kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku Tuhan, kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah
selamanya. Kau gendongku Tuhan, Kau gendongku sampai selamanya. Oh, haleluya, haleluya. Sampai selama-lamanya kami menyembah-Mu Tuhan. Sampai selama-lamanya kami memuji-Mu Yesus. Haleluya. Sampai masa tua kami, Engkau menggendong kami. Sampai putih rambut kami, Engkau menggendong kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau setia, sebab Engkau setia. Kami bersyukur, Engkau baik, Engkau sangat baik. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, muliakan nama-Mu. Kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan Engkau Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Engkau kami sembah, Engkau kami puja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus. Oh, irarabaya shikarabaya so, irarabataya shikaralabaya se, irarabaralabaralabaya shikarararabataya so. Haleluya, haleluya. Gararabataya shikarabataya so, irarabataya shirararabataya shikaralaboya se, irabaya so, irabataya shirabataya so. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Sebab Engkau layak disembah, sebab Engkau layak disembah. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah muliakan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu. Engkau baik, Engkau sangat baik. Kami sembah Kau Yesus, kami muliakan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my
worship His holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. 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 Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menerima firman-Mu, kami sudah menyembah Engkau. Ajar kami untuk berjaga-jaga dalam segala keberadaan hidup kami, terutama dalam soal kerohanian iman kami kepada Engkau. Biar kami dapat memperhatikan hal-hal apa yang menjadi kehendak Tuhan, keinginan Tuhan dalam hidup kami selama kami hidup dalam dunia ini. Karena kami tahu apa yang terjadi hari-hari ini akan menuju kepada kehancuran, kejahatan yang semakin bertambah-tambah. Oleh karena itu kami memohon kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk selalu hidup sesuai dengan firman-Mu. Berkati jemaat-Mu sepanjang hari ini, apapun yang mereka lakukan, kerjakan, biar semua dibuat Tuhan berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pemeliharaan, penjagaan Allah menjadi milik bagian kami, orang-orang yang percaya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memasuki hari yang baru ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari.